Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Wahid dari Laboratorium Kimia Analisis Instrumen SMK SMAK Makassar. Baik, kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya tentang Atomic Absorption Spectrophotometry. Kemarin kita sudah membahas tentang prinsip kerja dari instrumen AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometer. Baik, sekarang kita akan lanjutkan tentang instrumentasi atau bagian-bagian dari instrumen AAS. Yang pertama, sumber radiasi, ya, sumber radiasi. Sumber radiasi yang paling banyak digunakan itu adalah hollow cathode lamp, ya, atau biasa disingkat dengan HCl, atau dalam bahasa Indonesianya lampu katoda berongga, ya. Jadi lampu ini mengandung katoda yang terbuat di dalamnya ada katoda yang terbuat dari logam yang sama dengan logam yang akan dianalisa. Ya, tabung katoda ini diisi tabung lampu ini diisi dengan gas argon atau helium, yaitu gas yang inert dan bertekanan rendah. Kemudian lampu ini tabungnya terbuat dari window atau disebut window, itu terbuat dari bahan yang tidak menyerap cahaya, biasanya silika, ya, atau kaca silika atau kuarsa. Ya, jadi dia transparan sehingga ketika nanti ada cahaya yang dipancarkan oleh katoda tadi, ya, ada emisi yang dipancarkan oleh katoda tadi, dia tidak memberikan serapan, ya, jadi dia tidak menyerap cahaya. Gambarnya kurang lebih seperti ini yang banyak beredar, ya, yang banyak di pasaran, ya. Hanya saja untuk beberapa merek, ya, untuk beberapa brand itu bentuknya mungkin berbeda karena menyesuaikan dari soket dari instrumen AS tersebut. Contohnya instrumen Perkin-Elmer itu memiliki lampu dengan bentuk yang lebih spesifik. Kalau yang saya tunjukkan di gambar ini lampu yang paling umum. Beberapa brand atau beberapa merek itu memiliki soket yang sama sehingga bisa digunakan untuk beberapa jenis instrumen, ya, beberapa jenis brand instrumen seperti itu. Nah, kemudian ini gambarnya, ya, skemanya. Di dalam sini ada katoda. Katoda ini terbuat dari logam sesuai dengan logam yang akan dianalisa. Kemudian ini ada anodanya dan ini adalah tabungnya, dan di dalamnya ini berisi gas argon atau gas yang inert, ya, seperti itu. Nah, lampu yang lain, jenis lampu yang lain yang biasa digunakan itu electrodeless discharge lamps atau biasa disingkat EDL, ya. Lampu ini mirip, sebenarnya mirip, hanya saja dia lebih terang, ya, dia lebih terang dan dia tidak ada katoda di dalamnya, ya. Biasa digunakan untuk logam yang membutuhkan intensitas cahaya yang tinggi, ya, dia butuh yang terang seperti itu. Limit deteksinya lebih bagus, ya, karena intensitasnya tinggi tadi. Bentuknya seperti ini, dia di dalamnya itu ada kumparan. Dia menggunakan driver lamp. Jadi lampunya itu sebenarnya yang ini saja, ya, yang ini saja. Tapi di belakangnya itu ada semacam driver lamp. Jadi dia ada kipas pendinginnya, ya. Kemudian ada ini kipas pendinginnya. Kemudian dia ada lampu. Nah, di dalam tabung ini ada koil, ya, ada koil atau gulungan kawat, ya. Kemudian ini ada quartz window-nya di sini, ya. Jadi sinar nanti masuk melalui quartz window ini, ya, seperti itu. Ini yang sudah pakai tipe ini brand Perkin, ya, Perkin-Elmer, ya. Nggak apa-apa sebut merek karena banyak di pasaran itu jenis-jenis brand instrumen. Nggak masalah kita tahu semuanya brand apa saja. Ada Shimadzu, ada Perkin-Elmer, ada GBC, ada
Analytic Jena, ada Thermoscientific, ada Agilent, ya seperti itu, tidak masalah. Dan itu sudah umum, ya, sudah umum ada di industri-industri, di laboratorium-laboratorium analisa yang ada di Indonesia, ya seperti itu. Kemudian selain EDL dan lampu katoda, seiring perkembangan zaman itu juga ada satu lampu lagi yang namanya lampu xenon, ya, lampu xenon. Lampu xenon itu bisa digunakan untuk semua logam, akan tetapi ketika kita gunakan satu lampu untuk semua logam, otomatis akan umur lampu itu akan semakin pendek, seperti itu, ya. Semua lampu katoda, semua lampu EDL itu memiliki umur lampu sesuai dengan brand atau tipe dari instrumen yang digunakan. Ada yang 5000 mAh, milliampere hours. Jadi satuannya itu, satuan umur lampu katoda atau EDL itu milliampere hours. Ada yang 2000 mAh, ya seperti itu. Nah, terus kapan kita tahu bahwa umur lampu itu nanti mendekati masa habis pakainya? Nah, itu biasanya di tiap instrumen itu ada, di software instrumen itu ada fitur untuk melihat umur lampu itu. Ya, nanti kita akan bahas ketika saya membahas software, ya. Jadi nanti ada saya buatkan video khusus tentang pengenalan beberapa software instrumen, misalkan yang ada di SMART saja untuk saat ini, ya. Mungkin ada nanti saya jelaskan tentang Perkin-Elmer sama Shimadzu, ya. Sedikit kita bahas tentang software itu. Kemudian kalau tadi lampu xenon tadi digunakan untuk semua jenis logam. Nah, otomatis umurnya lebih pendek, ya. Seperti itu. Tapi masih jarang yang menggunakan tipe AAS dengan lampu xenon ini karena harganya cukup lumayan tinggi dan itu tadi kelemahannya dari segi lampu tadi. Seperti itu. Nah, kemudian gimana sih cara kita tahu umur lampu? Nah, umur lampu itu bisa kita ukur, ya. Kita bisa ukur. Misalkan kita lihat informasi pada lampu tersebut. Apakah lampu tersebut biasanya ada pada lampu tersebut biasanya ada umur yang tertera, ya, ada yang disertakan, ya, mungkin ada sertifikat pengujiannya dan lain sebagainya, itu ada. Ya, biasanya satuannya itu milliampere hours. Umumnya itu 5000 atau mungkin 2000 mAh, tergantung jenis dari lampu yang digunakan. Misalkan ini pada informasi lampu tertulis 5000 mAh. Nah, kemudian pada saat analisa pengaturan arus lampu itu sekitar 10 miliampere atau 10 mA, maka umur lampu itu dalam satuan jam atau hours itu 5000 mAh dibagi 10 miliampere sama dengan 500 jam. Ya. Jadi lampu yang kita gunakan tadi, ketika sudah kita gunakan selama kurang lebih 500 jam, dia akan mengalami penurunan intensitas, ya, penurunan intensitas, dan sebaiknya sesuai rekomendasi dari instrumen, lampu tersebut harus di-replace atau diganti, seperti itu. Nah, adapun untuk tiap lampu itu berbeda-beda arus yang digunakan pada saat analisa. Ada yang hanya 2 miliampere, ada yang sampai 20 miliampere, ya. Itu beda-beda. Ada yang 5 miliampere, ya, tergantung pada jenis logam dan metode analisa yang digunakan ketika kita menggunakan instrumen AAS. Seperti itu. Nah, ini juga bisa juga dijadikan sebagai patokan ketika kita ingin menyiapkan dalam 1 tahun itu misalkan berapa lampu yang harus kita siapkan untuk jenis logam tertentu, misalkan logam CU, maka kita harus punya berapa lampu dalam 1 tahun. Kita bisa cek dalam 1 tahun itu kita analisa kurang lebih instrumen kita beroperasi selama berapa jam untuk analisa logam tersebut. Nah, itu. Jadi kita bisa juga mengukur keuntungan, ya, misalkan
Jika lampu CU tersebut digunakan bisa sampai 500 jam, selama 500 jam itu kita bisa menganalisa berapa sampel. Nah, ini bisa jadi acuan ketika kita ingin menentukan tarif analisa, misalkan seperti itu. Ya, ya mungkin itu dulu pembahasan tentang sumber radiasi pada instrumen AAS. Pada kesempatan lain kita akan lanjutkan pada materi yang selanjutnya tentang instrumentasi AAS. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.